Selamat datang di sesi kita kali ini. Pernah nggak sih Anda mengamati ada pemimpin yang awalnya kayaknya inspiratif banget, tapi kok lama-lama rasanya pengaruhnya memudar gitu ya? Hari ini kita mau coba kupas tuntas nih, fenomena menarik berdasarkan riset panjang. Gimana kekuasaan yang udah diraih, malah bisa balik mengikis pengaruh si pemimpin itu sendiri. Seringkali lewat perilaku yang nggak disadari. Kita bakal gali temuan dari Dacher Keltner, dia neliti ini 20 tahun loh, soal apa yang disebut paradoks kekuasaan. Nah, misi kita bareng-bareng pahami paradoks ini, dan yang lebih penting, kenali nih 4 cara utama gimana pemimpin bisa tanpa sadar menyia-nyiakan kekuasaannya. Biar Anda, entah sebagai pemimpin atau anggota tim, bisa menghindarinya. Oke, yuk kita langsung dalami aja temuannya. Jadi, sumber kita ini menyoroti inti dari paradoks kekuasaan. Sederhananya gini deh, orang itu kan seringkali dapat posisi berpengaruh karena sifat-sifat positifnya ya. Kayak empati, mau kerjasama, terbuka, adil, suka berbagi gitu. Tapi, nah ini ironisnya, begitu mereka merasa berkuasa atau dapat posisi istimewa, kualitas-kualitas yang bawa mereka ke puncak ini justru malah berisiko pudar. Dan disitulah letak bahayanya. Jadi ketika kualitas-kualitas baik itu mulai luntur, riset nunjukin ada kecenderungan pemimpin jadi lebih impulsif. Terus kurang peduli sama resiko, dan yang paling ngerusak itu berkurangnya empati. Jadi lebih fokus ke diri sendiri gitu. Ini bukan cuma sekedar isu etika loh ya. Ada survei penting nih. Ke 800 manajer sama karyawan di 17 industri, nemuin fakta yang, lumayan mencengangkan. Hampir setengah dari responden yang merasa diperlakukan kasar atau nggak hormat sama atasan mereka, itu secara sadar nurulin usaha atau kualitas kerjanya. Jadi pengaruh pemimpinnya langsung terkikis kan, gara-gara perilakunya sendiri. Oke, jadi memudarnya kualitas sebaik ini, gimana sih kelihatannya dalam perilaku sehari-hari yang aktif menyia-nyiakan kekuasaan itu? Sumber kita menyoroti 4 jebakan utama nih. Yang pertama, dan ini kayaknya sering paling awal kerasa ya, itu lunturnya empati. Betul. Ini artinya pemimpin itu jadi berhenti benar-benar dengerin atau mencoba memahami perspektif orang lain. Mungkin jadi cepat menghakimi atau motong pembicaraan, atau malah ngasih solusi tanpa nunjukin kepedulian yang tulus gitu loh sama masalah atau perasaan yang disampaikan. Temuan Keltner ini konsisten banget selama 2 dekade. Diamati dari kelompok mahasiswa sampai eksekutif. Polanya jelas. Kekuasaan itu, kalau nggak dikelola dengan sadar, seolah bisa matiin sirkuit sosial di otak kita. Yang buat memahami orang lain itu loh. Nah, tanpa empati, keputusan jadi kerasa transaksional aja, bukan transformasional. Orang jadi ngerasa kayak alat doang. Selain empati yang terkikis, tadi disebut juga soal sikap kasar atau nggak hormat ya. Data survei tadi kan jelas banget dampaknya. Iya. Dan ini seringkali muncul sebagai sikap meremehkan, mungkin komentar sinis, atau bahkan mengabaikan kontribusi anggota tim. Rasa nggak dihargai ini, itu langsung menghancurkan motivasi sama kepercayaan. Padahal itu kan 2 pilar utama pengaruh pemimpin. Ini bukan cuma soal sopan santun loh ya, tapi langsung kena ke produktivitas sama loyalitas tim. Kekuasaan yang harusnya jadi alat buat membangun, malah disalahgunain jadi senjata yang nyakitin. Itu kan jelas pemborosan potensi pengaruh. Oke, masuk akal. Terus jebakan ketiga, itu berkurangnya kemurahan hati. Mungkin kedengerannya nggak sefatal yang lain ya, tapi gimana tuh bentuknya? Nah, ini bisa jadi bentuknya lupa kasih apresiasi buat kerja keras tim. Atau enggan mendelegasikan tugas-tugas penting. Padahal tugas itu bisa jadi kesempatan emas buat anggota tim berkembang kan? Atau bisa juga sekedar pelit waktu buat interaksi personal, buat nunjukin perhatian yang tulus. Saat pemimpin berhenti kasih apresiasi atau kesempatan berkembang, dia itu kayak lagi numpuk kekuasaan buat diri sendiri. Ironisnya, tindakan nahan ini justru ngurangin pengaruh positifnya di mata tim. Mereka jadi ngerasa nggak penting atau nggak dipercaya. Dan kayaknya semua ini ujung-ujungnya ke jebakan keempat ya, fokus yang berlebihan pada diri sendiri. Intinya, agenda pribadi jadi lebih penting dari kebutuhan tim. Tepat sekali. Ini kayak rangkumannya ya dari 3 poin sebelumnya. Empati pudar karena perspektif orang lain dianggap kurang penting.
Sikap kasar muncul karena perasaan orang lain dinomorduakan, kemurahan hati berkurang karena ya keuntungan pribadi atau kenyamanan diri jadi prioritas. Fokusnya geser dari kita jadi saya. Dan saat itu terjadi terus-menerus, fondasi kekuasaan yang dibangun di atas hubungan baik dan kepercayaan ya mulai retak, terus runtuh deh. Pemimpin jadinya menyia-nyiakan modal sosial yang udah susah payah dibangun. Oke, jadi itu tadi 4 cara utama ya pemimpin bisa tanpa sadar menyia-nyiakan kekuasaannya. Nah, kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar nih, kenapa sih kesadaran soal 4 jebakan ini penting buat kita tahu? Iya, gini, buat Anda yang mungkin ada di posisi memimpin, entah itu besar atau kecil ya skalanya, kesadaran ini tuh kunci banget. Kunci buat jaga efektivitas sama pengaruh jangka panjang. Jangan sampai kualitas yang bawa Anda ke posisi itu, malah hilang pas sudah di sana. Ini soal keberlanjutan kepemimpinan Anda. Nah, buat Anda sebagai anggota tim, pemahaman ini bantu baca dinamika di lingkungan kerja. Mungkin bisa ngejelasin beberapa perilaku atasan yang kadang bikin bingung, kan? Kuncinya itu di kesadaran diri, baik ke diri sendiri maupun ke orang lain soal potensi perubahan perilaku saat kekuasaan mulai dirasain. Bener banget. Jadi langkah pertamanya memang dimulai dari refleksi diri yang jujur ya. Mulai perhatiin deh gimana perasaan dan interaksi kita berubah saat kita merasa punya pengaruh lebih dalam suatu situasi, sekecil apapun itu. Jadi, kesimpulannya jelas banget sih. Kekuasaan itu memang punya potensi ngubah perilaku. Dan seringkali, sayangnya, ke arah negatif. Yang mana justru menggerus fondasi pengaruh itu sendiri. Jadi empati, rasa hormat, kemurahan hati, sama kemampuan buat melihat melampaui kepentingan diri sendiri. Itu bukan cuman nice to have atau pemanis aja, tapi komponen krusial buat kepemimpinan yang benar-benar efektif dan bisa bertahan lama. Kehilangan itu ya sama aja kayak ngebuang kekuasaan yang udah dimiliki. Nah, sebagai penutup nih, kami mau tinggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dalam situasi di mana Anda merasa paling berkuasa atau paling berpengaruh, pernah nggak sih Anda sadar ada perubahan mungkin halus banget dalam cara Anda berinteraksi sama orang lain? Dan yang lebih krusial lagi nih, gimana caranya Anda bisa secara sadar dan aktif terus mempraktekkan kualitas-kualitas positif tadi, kayak empati dan kemurahan hati, yang justru mungkin jadi alasan Anda dapetin pengaruh itu di awal. Coba direnungkan ya.